Tanam. Hari ini Ibu akan membahas tentang kegiatan kita, ya, yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin kalian bingung apa sih Bu itu keyakinan kelas, ya kan? Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita memang pernah membahas atau selalu ingat namanya peraturan, ya kan? Menjadi keyakinan kelas. Nah, mengapa namanya berubah dari peraturan menjadi keyakinan? Nah, Ibu akan kasih contoh ya. Nah, Ibu kasih contoh misalnya waktu di awal-awal ada penyakit COVID, ya, ada penyakit COVID. Pasti kalian menggunakan apa pada tubuh kalian? Masker. Nah, kalian menggunakan masker itu untuk apa? Untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan, ya kan? Jadi itulah yang kita namakan keyakinan, bahwa kalian tahu, paham arti sesungguhnya dari keyakinan itu. Oh, ternyata masker buat kesehatan gitu ya. Nah, jadi sekarang Ibu akan meminta kalian ya menuliskan apa saja. Menuliskan apa saja keyakinan kelas yang kalian mau buat untuk kelas kita ini, kelas 4. Oke, buat kalian kertasnya. Nah, sekarang Ibu akan minta kalian menuliskan keyakinan kelas apa saja. Keyakinan kelas 4 kita ini apa aja? Di sini Boleh. Bu, aku udah buat satu. Bisa satu. Ya, boleh. Aku ikut. Waktunya sebentar lagi ya. Jadikan satu itu sudah sama saja dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ya. Nah, ini kita jadikan satu ya. Yang tadi membuang sampah, melaksanakan tiket kita jadikan satu. Lalu datang tepat waktu di sini. Datang tepat waktu. Baru setelah itu ada sapa guru, berarti apa itu? Menghormati. Kita buat menghormati guru, boleh ya. Guru dan teman. Di sini tidak awal membuang sampah, sudah masuk ya. Datang awal udah membuang sampah, menjaga kebersihan, mendengarkan guru, berarti menghormati. Tersenyum berarti ramah ya, ramah. Kita ramah. Lalu di sini mengerjakan PR. Jangan. Nah, di peraturan kita, di keyakinan kelas yang kita buat, kita akan mengganti kata jangannya menjadi kata positif. Kalimat positif berarti kalau misalnya di situ ditulis tidak mengganggu teman, berarti apa? Positifnya. Saya akan menghargai teman. Diganti ya. Ini kita simpulkan keyakinan kelas kita. Kita buat kata-katanya yang pertama ya. Saya akan datang. Nah, kita buat keyakinan kelas kita gini ya, sama-sama ya. Saya akan datang. Saya akan datang Lebih dahulu. ya, lebih awal, boleh ya. Dan semua dari yang kalian tulis, Ibu masukkan ke dalam keyakinan kelas kita. Jadi ini semua sepakat? Siapa yang setuju angkat tangan? Oke, turunkan tangannya. Berarti ini kita sepakati, nanti Ibu akan buatkan posternya, ya. Baru kita akan tempel di dinding. Dan setiap hari Ibu akan mengingatkan keyakinan kelas ini, dan pastinya apa yang kita yakini kita akan
kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Siang, Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, juga yang saya hormati rekan-rekan guru yang sudah bersedia menyediakan waktu untuk mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Ya. Nah, untuk agenda pada hari ini, pemaparan hari ini, pertama kita akan melakukan doa, lalu setelah itu nanti ada pembukaan, penyampaian materi, umpan balik, dan penutup. Selanjutnya di dalam pembukaan ini saya akan menyampaikan latar belakang dari pemaparan budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi latar belakang di sini mengapa saya mengadakan pengimbasan budaya positif ya Bapak Ibu, dalam pembinaan pendidikan karakter ini anak dibutuhkan metode yang tepat supaya bisa mewujudkan visi sekolah kita. Ya, kita sudah sama-sama mengetahui visi sekolah kita itu adalah terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Nah, di dalam mewujudkan pendidikan karakter ini ada paradigma lama yang mengatakan bahwa kalau kita mau mendisiplinkan anak itu dengan cara hukuman dan kekerasan, gitu ya, itu suatu paradigma lama, dan melalui pemaparan inilah kita akan merubah paradigma tersebut ya. Nah, karena apa? Karena hal ini tidak akan membuat anak menjadi lebih mandiri, kuat, dan pintar, tetapi justru kita sebagai pendidiklah yang akan mengingkari hak-hak dari anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang memanusiakan manusia atau memerdekakan anak. Ya, seperti yang kita pakai di sekolah kita saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Nah, di dalam penguatan pendidikan karakter di zaman sekarang itu ada hal yang penting ya. Mengingat banyaknya peristiwa yang menunjukkan terjadinya krisis moral ya. Bapak Ibu pasti banyak mendengar di berita-berita ya. Krisis moral banyak di berita yang disebabkan oleh kalangan pelajar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu dibutuhkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif ini. Di mana metode penerapan yang bisa kita lakukan untuk membiasakan hal positif itu, sehingga dari kebiasaan itu menjadi sebuah budaya dan diyakini, itu bisa kita mulai dengan membuat suatu keyakinan, yaitu keyakinan kelas kalau kita lakukan di dalam kelas masing-masing. Nah, di dalam keyakinan kelas ini murid harus mengetahui dan memahami apa yang akan diyakini, sehingga ketika dia sudah tahu dan paham akan muncul motivasi intrinsiknya dari dalam diri mereka untuk melakukan budaya-budaya positif itu. Selain itu, dalam mewujudkannya di sekolah, guru juga harus menggunakan cara-cara ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini kan seorang teladan, pendidik itu menjadi teladan gitu ya. Tapi kita harus menggunakan cara-cara yang bisa melatih disiplin positif dan kemandirian murid itu dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan restitusi melalui tahapan segitiga restitusi. Nah, adapun pengimbasan atau pemaparan saya hari ini tujuannya yang pertama supaya terwujud budaya positif melalui pemahaman bersama kita di sini Bapak Ibu ya, tentang dari penerapan keyakinan kelas itu sebagai wujud kesepakatan bersama. Lalu yang kedua tujuannya dari pemaparan ini juga agar penerapan segitiga restitusi itu dalam penyelesaian masalah di sekolah atau kelas kita itu bisa terlaksana seperti itu. Lalu yang ketiga, menciptakan kenyamanan belajar bagi murid dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang keempat, membangun komunikasi dua arah dengan murid agar dapat mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan murid. Nah, dari pemaparan hari ini, adapun tolak ukur yang saya buat, yaitu setelah pemaparan ini nanti, yang pertama adanya poster keyakinan kelas pada dinding
kelas. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru nanti di kelasnya masing-masing membuat suatu keyakinan kelas ya, dan mengaplikasikannya gitu ya dengan murid, ibu-ibu guru sekalian yang sudah disepakati. Lalu yang kedua, guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Nah, sebelum memulai masuk penyampaian materi ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking sebentar kita ya. Lalu boleh berdiri Bapak Ibu sebentar, kita ice breaking biar nggak terlalu ngantuk ya di siang hari ini. Oke, ice breakingnya ya boleh berpasangan gitu. Nah, salah satu jangan sampai kena ya, jangan sampai kena tangannya. Salah satu memilih ganjil atau genap gitu, ganjil atau genap. Misalnya salah satu ya, misalnya Ibu Ros ganjil, Ibu Mariati genap gitu. Nanti kalau saya sebutkan angka ganjil, maka yang ganjil harus menghindar, yang genap harus tangkap tangan yang ganjil. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Oke. 17. Perubahan paradigma belajar, lalu yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, di sini juga Bapak Ibu, saya akan meminta Bapak Ibu untuk secara berpasangan lagi ya Bapak Ibu ya, menulis sesuatu yang berharga di selembar kertas kecil. Ya, ada kertas kecilnya Bapak Ibu. Bisa berpasangan. Bisa dirobek ya? Boleh. Kalau sudah dibuat kecil-kecil, dilipat, masukkan ke dalam genggaman tangan Bapak Ibu. Nah, lakukan dengan pasangan yang tadi waktu ice breaking ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh secara bergantian, boleh misalnya temannya dulu atau pokoknya salah satu siapa yang duluan kan Bapak Ibu. Siapa duluan? Bapak duluan ya? Bapak duluan mau yang saya buka atau Bapak buka yang buka? Ya. Boleh. Oke, Bapak Ibu waktunya habis. Bagaimana? Saya boleh tanya dari kelompok yang ini dulu ya Bapak Ibu. Apakah tadi saling membuka atau ada yang sudah membuka? Mau. Oh, Ibu ini tidak membuka. Oh, dibuka. Ibu? Tidak. Oke, baik. Kalau dari kelompok Ibu, Saya buka. Ibu Syarifah bukan sama-sama membuka ya. Saya juga buka kan. Kalau Satu perayu dia sama-sama tidak terbuka ya. terbuka. Tahu itu usaha. Baik, kalau dari kelompok kami, Bapak Ibu mau buka, saya nggak buka. Ya, jadi dari paradigma ini Bapak Ibu ya, pasti tadi kemungkinan yang akan terjadi itu ya, ada yang seperti yang tadi sudah saya tanyakan, ada yang bersedia membuka, ada yang bertahan. Nah, kira-kira salah satu kali ya, boleh, kenapa Ibu mau buka, Ibu Risma? Kenapa Ibu mau buka? Karena saya ingin tahu. Oh, karena Ibu mau tahu isi dari sesuatu yang berharga dari Ibu Syarifah. Kalau boleh saya tahu, Ibu Siburian, kenapa Ibu tidak mau membuka? Karena kan paling berharga sama saya. Oh, karena Jadi jangan lepas. Oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu dari kegiatan yang kita lakukan itu ya, ini berkaitan dengan suatu teori yaitu tentang makna kontrol. Ya, di sini akan diluruskan tentang miskonsepsi sesuatu yang pengertian yang salah tentang teori kontrol. Tadi berarti di situ adalah diri kita sendiri yang mengontrol kita, apakah kita mau kita
kita buka atau tidak, seperti itu. Berarti kan itu kontrolnya ada dalam diri kita. Nah, di sini perubahan dalam paradigma belajar yang pertama itu, yang salah itu adalah bahwa guru mengontrol murid. Ya, jadi pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu, Bapak Ibu ya. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar gitu bahwa kita sedang memaksa gitu ya. Ya, di sini juga kita walaupun tampaknya guru sedang mengontrol, kita tidak sadar gitu ya. Karena murid sedang mengizinkan, karena kita nggak sadar, muridnya juga membiarkan. Nah, saat inilah bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori ini menyatakan bahwa semua perilaku punya tujuan ya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, jadi kita tidak bisa memaksa. Baru yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini sesuatu yang salah ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang penguatan positif atau bujukan itu kita lakukan kepada anak murid untuk mengontrol mereka, tetapi itu adalah salah gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini kemungkinan jangka waktunya kalau kita bujuk mereka atau kita minta mereka dengan suatu penguatan positif, itu jangkanya tidak akan berlangsung lama ya. Nanti kalau kita lakukan seperti ini, yang terjadi adalah nanti murid akan menjadi tergantung sama pendapat kita. Jadi nanti mereka akan bertanya, bagaimana Bu, kalau gini, gimana Bu? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita mengkritik mereka atau membuat mereka merasa bersalah gitu ya. Itu sebenarnya adalah menuju ke identitas gagal ya. Mereka akan merasa diri mereka buruk gitu ya. Mereka akan menganggap bahwa diri mereka tuh negatif ya. Nah, kadang-kadang di sini juga guru menyampaikan kepada murid itu suaranya halus secara nggak sadar gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, di sini perubahan paradigmanya yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak gitu. Kadang-kadang kita merasa ya Bapak Ibu, ini bisa terjadi baik ke anak murid kita atau dalam lingkungan kita bekerja ya Bapak Ibu. Mungkin kadang-kadang kita merasa karena kita mungkin lebih tua atau bagaimana gitu ya, kita memiliki hak, padahal sebenarnya kan hak itu dimiliki oleh semua manusia sama gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal sesuatu gitu yang seperti yang diminta. Nah, jadi dari kegiatan kita itu juga dan tentang perubahan paradigma belajar, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepahaman tadi, ya kan? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau buka atau menutup itu tergantung pada kita sendiri. Tadi seperti kita dengar alasan dari Ibu Risma, dari Ibu Sindrian gitu ya, bahwa itu ya sesuai kebutuhan dasarnya. Mungkin Ibu ini bilang karena mau tahu, ya udah nggak apa-apa dikasih tahu. Karena ya ini kan berharga, saya nggak mau orang tahu gitu. Itulah kebutuhan dasarnya orang itu gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini perubahan paradigma belajar dikatakan oleh Stephen, kalau kita mau merubah cara-cara tadi yang salah gitu ya Bapak Ibu ya, yang kurang tepat ya, kita mau membuat kemajuan perlahan, tidak bisa langsung spontan, itu ada prosesnya. Kita harus sedikit-sedikit. Dari mana? Dimulai dari sikap atau perilaku kita gitu ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita harus berpikir bagaimana mengubah melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Nah, maka kita harus mengubah paradigma atau apa yang kita yakini, ya. Nah, disinilah yang kita pelajari perubahannya. Yang selama ini kita lakukan adalah tentang stimulus respon. Kita memberi rangsangan ke murid-murid akan merespon. Tetapi kalau di perubahan paradigma ini kita memakai teori kontrol oleh Bapak Ibu, bahwa kebutuhan, kalau di stimulus respon, bahwa kebutuhan kita itu sama kita menganggapnya, ya kan? Kita memberi rangsangan, anak murid menjawab. Tapi kalau dikontrol, kebutuhan itu beda gitu. Lalu semua orang lihat sama, semua orang punya gambar yang beda dan sebagainya yang disampaikan di dalam tabel ini. Lalu untuk menciptakan
yaitu adalah penerapan disiplin di sekolah. Nah, konsep disiplin positif ini adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang akan kita capai untuk menuju cita-cita visi atau visi sekolah kita tadi. Nah, di dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, ya kan? Apa sih artinya disiplin? Nah, inilah biasanya yang kita tahu umumnya disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan supaya orang itu patuh, gitu ya kan? Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan karena disiplin harus patuh, jadi tidak nyaman gitu ya, karena harus patuh. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita ini untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat di sini dimaksud disiplin diri. Disiplin diri itu didapat dari motivasi dari dalam diri atau internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal Bapak Ibu, maka kita harus atau kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita gitu ya. Kita butuh orang karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin yang tadinya artinya harus patuh jadi nggak nyaman, sama menurut dari Ki Hajar Dewantara dirubah menjadi merdeka. Jadi tapi merdeka di sini bukan artinya bebas, bukan tidak terlepas dari perintah gitu artinya tidak, tapi dia yang memerintah dirinya sendiri seperti itu. Nah sebagai pendidik kita tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang berdisiplin, yang memiliki disiplin diri itu tadi ya Bapak Ibu, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Inilah tujuan kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, kita yang membuat mereka, menciptakan anak-anak murid kita memiliki disiplin diri. Nah, tadi kan ada nilai-nilai kebajikan, tadi ya di sini disebutkan supaya anak-anak murid kita punya nilai kebajikan dan memiliki motivasi. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan itu apa sih artinya? Nah, nilai-nilai kebajikan itu artinya adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, ada banyak nilai kebajikan yang diterapkan di masing-masing sekolah atau organisasi sekolah yang dikumpulkan ya Bapak Ibu. Salah satunya kalau di Indonesia itu yang negeri dia memakai profil pelajaran Pancasila dengan 6 dimensinya. Lalu kalau di PYP Primary Years Program itu mereka mengambil nilai-nilai kebajikan ini ya. Ada lagi sekolah-sekolah kumpulan Buddha di Indonesia, mereka juga memiliki nilai-nilai kebajikan tersendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nantinya yang akan Ibu masukkan di dalam keyakinan kelas Bapak Ibu gitu. Apa nilai kebajikan apa yang mau Ibu buat di dalam keyakinan kelas Bapak Ibu masing-masing? Nah, kita akan masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu sebagai pendidik kita ya di sini, saya mau bertanya, misalnya waktu Bapak Ibu hadir di pelatihan, ada pelatihan gitu. Kira-kira motivasi apa sih yang mendasari tindakan Ibu ikut pelatihan seperti itu? Apakah motivasi Ibu karena tidak ingin ditegur, ya kan? Dan nggak mau dapat surat teguran, dalam arti ini menghindari ketidaknyamanan, atau ingin dilihat, dipuji gitu, oh aktif nih ikut pelatihan gitu, atau mendapat penghargaan, misalnya sebagai kepala sekolah berprestasi atau guru berprestasi gitu. Berarti ini dalam arti mendapat imbalan atau penghargaan. Atau Bapak Ibu memang benar-benar ingin belajar dari pelatihan itu, ya, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sebagai teladan bagi murid-murid. Ya. Nah, kira-kira dari 3 ini mana sih motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? 3. Ya? Nomor 3 ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Di sini motivasinya benar-benar ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti itu ya.
Nah, dari pertanyaan tadi ya, ini ada 3 motivasi di sini kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, inilah motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya ada 3 ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan di sini ya. Ini masuk ke dalam tingkat terendah gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin menghindari kenyamanan itu masuknya ke tingkat terendah, paling rendah dari motivasi. Ya istilahnya bagaimana ya, nggak ada motivasinya lah istilahnya gitu, benar-benar tidak ada sama sekali niatan dari dirinya gitu. Yang kedua untuk mendapat imbalan, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ya mas, adalah dikit-dikit, tapi karena ada sesuatu gitu ya. Baru yang ini, yang ketiga ini. Nah ini orang ini berarti sudah berefleksi, dia nanti akan menjadi orang seperti apa ya, kayak gitu ya. Di motivasi yang ketiga ini dia meyakini nilai-nilai dan menghargai nilai-nilai dari kebajikan itu ya. Nah ini yang motivasi ketiga ini berasal dari dalam dirinya atau motivasi eksternal, bukan dari luar. Nah, selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Kira-kira kalau kita hubungkan ke lingkungan sekolah kita, ini Bapak Ibu, dari ketiga jenis tadi, motivasi mana ya yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Kira-kira murid-murid kita itu lebih ke motivasi yang mana ya? Motivasi menghindari hukuman, mendapat penghargaan, atau mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Murid-murid kita ini kira-kira lebih kemana? Mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan ya, gitu ya, oke. Lalu kalau mereka ingin mendapatkan imbalan, kira-kira strategi apa yang bisa kita tanamkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Strateginya kira-kira apa ya? Lakukan menanamkan disiplin positif. Dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita? Tadi kan ingin mendapatkan hadiah tuh. Nah, kira-kira kita buat strategi apa ya supaya disiplin positif itu bukan hanya hadiah gitu? Memberikan motivasi bahwa Memberikan sebenarnya dorongan apa yang kita terus. lakukan itu harus dapat imbalan. Memberikan motivasi dorongan gitu ya Iya. Bapak Ibu ya, supaya mereka tidak hanya mendapatkan imbalan gitu. Nah, terus nilai-nilai kebajikan apa yang kita nih sebagai pendidik berusaha tanamkan pada murid-murid kita di kelas atau di sekolah nih yang paling terlihat gitu ya dari anak murid didik kita? Kira-kira nilai-nilai yang kebajikan apa sih yang penting yang kita utamakan gitu? Kan nilai-nilai kebajikan ada banyak tadi ya, seperti Protokol Pancasila atau yang tadi misalnya toleransi, hormat, integritas, mandiri. Kira-kira kalau di sekolah kita ini anak-anak lebih butuh yang mana? Yang mana-mana saja nilai-nilai kebajikannya? Kira-kira di anak murid di sekolah kita ini butuh nilai kebajikan apa saja nih yang paling penting diterapkan? Menghargai, kerjasama, kreativitas, percaya diri. Itu ya Bapak Ibu ya nilai-nilainya ya anak murid kita ya. Oke. Nah, di sini saya buat contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Ada seorang anak namanya Iva. Dia nggak paham pelajaran matematika. Jadi waktu pelajaran itu dia banyak diem, banyak gambar-gambar gitu ya. Pernah nggak ya anak murid Bapak Ibu mengalami seperti ini? Nah, waktu guru matematikanya Pak Seno ini bertanya ke Iva, Ivanya jadi gugup gitu. Dia nggak sengaja, saking gugupnya dia nggak sengaja jatuhin tasnya dari kursi. Tiba-tiba dia jadi gagap waktu berusaha jawab. Nah, akhirnya teman-temannya seluruh kelasnya itu menertawakan gitu ya melihat perilaku Iva yang gugup dan menjatuhkan barang tadi. Nah, Pak
Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA, gurunya malah membiarkan si teman-teman ini menertawakan IPA yang gagap dan malu. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan sambil nunjuk hidungnya gitu ya. Gurunya nunjuk-nunjuk hidungnya gitu. Karena tidak bisa jawab Seno. Kelasnya makin berisik, anak-anaknya tertawa melihat IPA depan kelas memegang ujung hidungnya karena gurunya gini-gini gitu ya. Nah, kira-kira pertanyaannya nih yang pertama Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Tidak setuju ya. Kenapa? Boleh tahu Ibu? Guru membiarkan Iya. murid-murid atau teman-temannya yang lain menertawakan. Iya, di sini dibiarin ya. Ibu seharusnya guru itu memberikan motivasi, bukan untuk membiarkan. Oke. Oke, lalu yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira yang dibuat Pak Seno di sini, dia suruh karena dia nggak ngerti gitu kan, dia diem gambar-gambar, terus disuruh maju jawab, nggak disuruh tunjuk, itu hukuman atau konsekuensi Bapak ini? Lebih ke hukum. Hukuman ya. Kenapa lebih ke hukuman? Karena gimana ya, si anak maju ke depan terus langsung dimarahin gitu kan, Langsung seperti nggak ada apa namanya, satu arah ya, Arah, iya. gurunya gitu ya. Oke. Nah, tindakan di sini ya Bapak Ibu, tindakan terhadap suatu pelanggaran itu biasanya yang kita lakukan gitu di sekolah pada umumnya ya, saya tidak mengatakan selalu seperti itu, pada umumnya bentuknya hukuman atau konsekuensi. Nah, di dalam pemaparan ini saya memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan program restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi itu juga prosesnya kolaboratif ya. Tadi seperti yang dikatakan Ibu Mem bahwa gurunya langsung jadi satu arah gitu, hanya gurunya yang memarahi. Jadi si IPA-nya diam gitu ya. Jadi kalau di restitusi ini ada kolaborasi untuk mencari solusi atas masalah mereka. Dan sini membantu muridnya berpikir kira-kira mereka ini, si murid akan menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, inilah inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Ini udah banyak kelihatan banget. Iya. Nah, ini gambarnya nggak kelihatan nih. Kok ini gambarnya nggak kelihatan? Nah, tuh di sini kok nggak muncul ya? Tuh, di sini muncul di sana. Bukan namanya. Nanti kok di sini. Nah, di sini perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita perhatikan inilah bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau di hukuman itu ibu-ibu, murid atau anak itu belajar menyembunyikan kesalahannya ya. Kadang-kadang anak-anak gak mau ngaku gitu ya karena takut dihukum. Nah, kalau konsekuensi itu anak belajar taat peraturan. Oh, kalau konsekuensi kalau buku temennya rusak harus diganti. Jadi belajar taat peraturan kayak gitu. Kalau restitusi, anak ini belajar memecahkan masalahnya. Jadi mereka berpikir sendiri. Oh, karena jadi kelanjutan dari si konsekuensi itu sebenarnya. Jadi dia, oh karena kalau nanti saya robekin, berarti saya harus ganti. Daripada mengganti lebih baik saya bagaimana. Jadi anak memecahkan masalahnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya, hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya, membayar impas kesalahannya di sini. Kalau di konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, ya. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendirilah yang pegang kontrol. Jadi dari tabel ini kalau kita perhatikan, ibu-ibu, hukum
gagal. Dan konsekuensi dan restitusi itu masih masuk dalam identitas sukses gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa di dalam keseharian kita di sekolah atau di sekolah kita bisa menerapkan konsekuensi atau restitusi. Namun di dalam menanamkan budaya positif kita lebih diarahkan untuk dapat melakukan restitusi itu. Selanjutnya ada lagi contoh kasus ya Bapak Ibu, mungkin kalau tidak terlihat jelas saya akan bacakan. Nanti dari contoh kasus ini bisa dijawab mungkin salah satu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD dapat masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang bisa berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan itu dan langsung berdiri rapi di depan pintu supaya dapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu tentang stiker-stiker bintang itu. Dan benar saja, waktu mau masuk kelas, usai istirahat, murid-murid kelas 2 balik lagi kembali ke kelasnya berebutan. Nah, kira-kira ini apa yang terjadi? Kenapa? Kira-kira kenapa ini ya Bapak Ibu? Karena di awal ada motivasinya dia mendapatkan hadiah kan Ibu. Oke. Menurut saya. Nah terus setelah ini bukan dari dalam dirinya untuk mendapatkan hadiah. Jadi istilahnya melakukan hal itu bukan untuk dirinya, istilahnya karena ada sesuatu makanya dia melakukan. Iya, baik sekali Bu. Jadi dari situ, nah kata itu sekali yang dikatakan oleh Ibu Ros bahwa yang di awal motivasi murid-murid itu adalah karena mendapatkan hadiah. Nah, berdasarkan teori motivasi yang kita pelajari sebelumnya tadi ya Bapak Ibu, ada 3 teori motivasi kan. Nah, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 tadi untuk bersedia berdiri antri? Tadi seperti yang dijawab Ibu Ros ya, bahwa motivasinya adalah mendapat stiker bintang ya. Lalu adakah cara lain kira-kira agar murid-murid kelas 2 tadi bersedia antri tanpa diberi penghargaan kira-kira menurut Bapak Ibu? Ada nggak sih cara lain supaya murid-murid tadi bisa tertib antri di depan kelas tanpa diberi stiker? Kira-kira cara lainnya gimana? Beri pujian. Oke, bagus sekali Bu. Ya betul ya Bu ya. Jadi kita bisa memberikan penghargaan atau imbalan itu tidak hanya dalam bentuk barang ya Bapak Ibu, tapi kita dengan memberikan pujian saja itu sudah adalah suatu penghargaan buat si anak murid itu ya. Jadi ketika kita menyampaikan penghargaan pujian itu pasti anak murid itu akan merasa senang, bangga di dalam dirinya, dan ketika itu muncul dalam dirinya timbul, maka anak itu besok akan melakukan lagi. Jadi dia akan ketagihan melakukan itu karena dia bangga, motivasinya dari dalam dirinya gitu. Nah, ya seperti dikatakan oleh Alfi Kohn, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, pasti anak tanggung jawab ya, atau kepada seorang murid atau kepada karyawan ya. Padahal di sini kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya gitu ya. Kita merasanya dia tanggung jawab, padahal tidak ya, karena ada sesuatu. Nah, baik penghargaan maupun hukuman itu ya Bapak Ibu, penghargaan, hukuman itu adalah cara-cara mengontrol seperti teori kontrol yang sudah kita lakukan di awal tadi. Itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kita sebenarnya kalau melakukan penghargaan atau hukuman, kita sudah menghancurkan potensi ya dalam pembelajaran diri si anak itu sesungguhnya. Karena menurut Kohn secara idealnya Bapak Ibu, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Ibu
si bulan tadi ya, dengan pujian. Jadi itu adalah penghargaan sesungguhnya. Di sini kau juga mengatakan bahwa dari hasil pengamatan ya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Jadi kalau kita memberikan penghargaan Bapak Ibu ternyata itu sama artinya dengan kita lagi menghukum, gitu ya. Walaupun penghargaan itulah mungkin kita berpikir penghargaan itu kan sesuatu yang positif, gitu ya. Maksudnya kalimat positif lah, misalnya kata-kata yang baik gitu, positif. Padahal itu sama dengan menghukum. Nah, dimana menghukum itu adalah negatif gitu. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa dari materi sebelumnya tadi tentang dihukum oleh penghargaan. Mengapa tadi saya mengatakan penghargaan itu sebenarnya menghukum gitu ya? Karena penghargaan itu satu, pengaruhnya jangka pendek dan bisa jangka panjang. Di sini dia tidak tahu, tidak sadar tindakan baik yang dilakukan gitu ya. Karena dia tidak tahu, karena dia dikasih hadiah, dia dikasih hukuman, jadi dia hanya sebentar saja. Lalu yang kedua, penghargaan ini tidak efektif karena dia akan ketergantungan ya, dia mau lagi, dia hanya mau melakukan kalau dikasih, kalau nggak ada dia tidak melakukan. Lalu yang ketiga, penghargaan itu bisa merusak hubungan nih Bapak Ibu. Di sini bisa menimbulkan rasa iri gitu ya, dan nggak mau mencoba. Mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan murid-murid ya, kenapa ya hanya si ini yang dipanggil gitu. Mungkin sebenarnya kalau kita banyak bicara dengan anak murid gitu ya, kita tanya-tanya ya, mungkin kita akan menemukan gitu apa sih yang dialami anak murid kita itu. Nah, mungkin ada rasa dia iri, kenapa si nama si A terus dipanggil-panggil. Yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan ya, dimana orang lebih banyak membuat kesalahan ketika diberi penghargaan. Lalu selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, dimana orang ketika diberi penghargaan dia akan berhenti berkembang. Lalu yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas ya, kalau tidak ada hadiah nggak mau gitu ya. Lalu selanjutnya, penghargaan itu juga menghukum ya. Ada anak yang berharap juara, pada kenyataannya nggak juara, jadi anak ini akan merasa dihukum Bapak Ibu ya. Jadi dia harapannya juara 1 padahal ternyata juara 2. Nah, dia akan merasa dirinya dihukum gitu ya Bapak Ibu. Lalu di sini motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, inilah yang kita ingin tanamkan kepada anak murid. Nah, di sini ada suatu refleksi yang akan kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini pertama, kalau dalam suatu acara nih, pesta ulang tahun, teman ibu-ibu memecahkan gelas, apakah ibu-ibu akan membiarkan dia bayar harga gelas yang dipecahkan? Gimana ibu-ibu? Kalau ibu-ibu nih lagi di acara pesta ulang tahun, terus teman ibu memecahkan gelas gitu ya, apakah ibu akan membiarkan dia bayar harga gelas yang dipecahin? Harus bayar gitu. Kamu udah pecahin gitu, bayar. Dalam acara tidak mungkin dibayar. Oke ya. Ya, selanjutnya yang kedua, ibu-ibu sudah janji nih bertemu dengan teman ibu, ternyata dia juga punya janji penting ketemu orang lain di tempat lain. Jadi terpaksa ibu naik taksi nih untuk ketemu teman ibu yang di tempat lain tadi. Ibu akan minta teman ibu itu yang di tempat lain itu bayar ganti ongkos ibu nyamperin teman ibu itu enggak? Kalau menurut saya kan kita menemui dia, jadi kita tidak usah menyuruh membayar biaya taksi kalau menurut saya. Oke, ada yang lain mungkin? Ibu janjian dengan teman, tapi temennya punya janji di tempat lain. Jadi ibu nyamperin ke tempat itu. Nah, ibu minta nggak ke teman ibu tuh, bayar ongkosnya, atau saya udah nyamperin kamu ke sana tempat kita janjian, disuruh bayar lah. Bayar harus konsekuensi. Harus ya, kita janjiannya ketemunya pertama di sini. Kenapa kamu di sana gitu ya? Jadi lari, Jadi lari gitu ya. Lalu yang selanjutnya, kalau ketiga, misalnya teman-teman kita buat kesalahan yang menyebabkan kerugian, ini di perusahaan ya, misalnya di sekolah, misalnya guru-guru misalnya membuat kesalahan menyebabkan kerugian sekolah. Misalnya guru itu menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran, apakah kita sebagai pemimpin sekolah akan menerima? Kira-kira kalau kita nggak berada ya, misalnya kita yang punya perusahaan gitu, terus pegawai kita buat kerugian,
Terus pegawai kita nawarin, ya udah deh, saya lembur deh, saya ganti rugi gitu. Kira-kira sebagai pemilik menerima nggak? Ya orang. Lihat orangnya, lihat orangnya ya, subjektif gitu ya. Apa? Kalau orangnya baik, Ya. Ngirim rumah. Ya atau ini kan perusahaan, jadi harus ganti rugi lah gitu ya. Harus ganti rugi gitu. dengan lembur katanya. Kalau Iya. orangnya baik, Tidak tidak dilembur lah, toh harus diganti dengan materi. Oke. Ya jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Bapak Ibu, kita berefleksi ya bahwa bila ada seseorang yang berbuat salah pada kita, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban kita semua tawaran itu dan akan bilang nggak usah, nggak apa-apa. Kemungkinan besar ya. Ada yang bilang nggak usah, bahkan tadi kan bingung ya, maksudnya oke, ya lihat orangnya gitu ya kan. Nah, kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah, ya kan. Pasti lebih sering kalau nggak ganti atau nggak kita biarin, intinya gitu ya kan. Nah, di sini kita cenderung berarti kalau kita seperti itu berarti kita masih berfokusnya kepada kesalahan mereka gitu ya. Sebenarnya kalau kita maafin ya berarti itu kita fokus kepada kesalahan, udahlah biarin kan, nggak apa-apa lah dia udah ini. Atau oh dia harus ganti rugi, dia harus ganti rugi kan dia udah gini. Nah berarti itu masih dalam fokus ke kesalahan si orang itu ya. Nah di sini kita cenderung pada kesalahan daripada kita mencari cara ya bagi orang yang berbuat kesalahan tadi untuk memperbaiki dirinya. Padahal yang lebih penting Bapak Ibu bukan sekedar kita memaafkan atau bukan sekedar kita dapat ganti rugi. Yang penting di sini adalah nilai bahwa orang ini sadar akan kesalahannya itu, dan selain sadar dia juga bisa memperbaiki dirinya gitu ya. Jadi pasti kan nggak mau dong Bapak Ibu seperti itu terjadi lagi besok itu lagi yang dibuat karena misalnya oh dimaafin kok gitu kan, atau aku ganti rugi kok gitu. Jadi kita hari sini harus cari cara supaya kita bisa perbaiki gitu. Nah kita lebih fokus pada cara-cara mereka membayar akibat dari kesalahan itu tadi ya. Ini membuat, karena cara-caranya tadi membuat kondisinya jadi impas gitu ya. Jadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi lebih penting udah impas, aku bayar impas, aku maafin udah selesai gitu ya. Nggak penting lagi gitu ya. Padahal di sini kita dimaksudkan supaya membuat situasinya menjadi benar gitu ya, dengan memperbaiki diri kita tadi. Nah, ini adalah cara-cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Ya, cara-caranya yang pertama bahwa kita bisa melakukan restitusi. Nah, bagaimana sih ciri-cirinya restitusi itu? Seperti apa sih restitusi itu? Nah, di restitusi itu kita bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan. Ya. Lalu yang kedua, kita perbaiki hubungan. Lalu yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan ya. Jadi tawaran itu berarti dari orang tersebut, bukan dipaksa. Lalu yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lalu selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Lalu selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Di restitusi ini juga fokusnya pada karakter, bukan pada tindakannya. Lalu ciri-ciri selanjutnya restitusi ini nantinya akan menguatkan, lalu fokus pada solusi dan mengembalikan murid kita yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya. Nah, tadi kan di sini Bapak Ibu ada salah satunya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Nah, kita akan masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar. Ya. Nah, di sini ada contoh kasus ya, nanti kita sama jawab ya Bapak Ibu. Ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2, bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni. Ya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika ibu-ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Ibu lakukan? Menurut ibu-ibu kira-kira apa sih alasannya si Doni ini suka minta-minta bekal makan siangnya secara paksa?
nih, kalau ibu jadi ibu Ambar, apa yang ibu buat ke si Doni? Terus kira-kira apa sih alasan si Doni membuat melakukan hal itu? Boleh ini? Nah, menurut saya Bu Ambar memanggil siswanya yang bernama Doni, menanyakan mengapa dia sering meminta-minta, apalagi secara paksa gitu. Dari sana mungkin Ibu Ambar akan menemukan solusi atas ulahnya si Doni tersebut. Oke, makasih Ibu. Berarti Ibu akan menanyakan gitu, memanggil. Oke. Nah, setelah Ibu tanya nih, kira-kira menurut Ibu kira-kira si Doni udah jawabnya. Kira-kira menurut Ibu alasan si Doni ini karena apa? Dia minta bekal Mungkin karena di rumahnya tidak pernah ada bekal seperti itu. Oh, tidak ada bekal seperti si temennya tadi ya. Beda gitu ya bekalnya. Karena kondisi ekonomi. Oke, karena kondisi ekonomi gitu ya. Nggak pernah dapat makanan seperti temennya Iya. itu. Kalau Ibu Risma, kalau enggak, kira-kira menurut Ibu Risma alasannya aja apa sih? Alasan apa sih si Doni kok minta paksa bekal temennya, ngambil makanan temennya? Kira-kira alasannya gara-gara apa tuh? Enggak, si Doni ini maksa gitu, minta paksa makan siang temennya, dipaksa minta diambil, dimakanin. Kira-kira karena apa? Merasa dia lapar. Oh, lapar gitu ya. Lapar karena nggak ada makanannya. Terus ya karena udah biasa merasa di rumah begitu Oh, juga. terbiasa di rumah Terbiasa. seperti itu ya. Harian juga gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu menyangkut fisiologis untuk tetap bisa bertahan hidup, yaitu kesehatan rumah dan makanan ya. Jadi kalau dari kasus Doni tadi, kalau kita hubungkan ya, bisa jadi jawaban Doni kalau ditanya dia karena lapar gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya gitu ya. Orang tuanya nggak kasih bekal makan siang gitu ya. Jadi kebutuhan dasar si Doni yang perlu dipenuhi yaitu adalah bertahan hidup. Lalu kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Di sini adalah kebutuhan psikologis ya Bapak Ibu. Di sini dia mau disayang, mau diterima di dalam hubungan sosialnya. Kalau kita hubungkan ke kasus Doni tadi yang suka merebut, di sini dia alasan ngambil temennya bisa jadi karena dia senang gitu ya, senang sama temennya, jadi memperhatikan dia gitu loh. Jadi temennya itu jadi memperhatikan dia. Ketika temennya melaporkan tindakannya itu pada gurunya akan memberitahukan temennya itu jadi memperhatikan dia gitu ya. Ketika temennya melaporkan tindakan itu ke gurunya, nanti gurunya panggil orang tuanya jadi perhatiin dia lagi ya. Jadi kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh si Doni ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga yaitu adalah kebutuhan penguasaan. Di sini artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten misalnya, anak menjadi terampil, diakui prestasinya, keterampilannya, terus didengarkan, terus dia memiliki rasa harga diri. Nah, kalau dari kasus si Doni tadi, bila jawaban Doni dia merasa hebat gitu ya Bapak Ibu, karena temennya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, maka sebetulnya di sini si Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Gitu ya. Kalau kita tadi ditanya, saya akan panggil, saya tanya kenapa? Kalau jawabannya si Doni, karena saya kan juga bagus, semua teman-teman takut sama saya. Berarti itu kebutuhan dia akan penguasaannya. Lalu yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan si Doni. Di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau dikaitkan dengan si Doni tadi, contoh kasus Doni, kalau ditanya bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ya, tadi seperti jawaban Ibu Leni.
dia bosan karena ibunya selalu bawain bekal yang sama itu aja gitu. Maka dia coba makanan temennya yang beraneka ragam. Nah sebenarnya di sini dia berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan gitu ya. Lalu yang terakhir kebutuhannya yaitu kesenangan. Di sini kebutuhan untuk merasa senang. Ya, dia mencari kesenangan bermain-main supaya bisa tertawa gitu ya. Dia membayangkan hidupnya tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan gitu rasanya. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau dikaitkan dengan si Doni tadi, dia melakukannya hanya karena iseng aja gitu ya. Dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya, dia senang lihat teman-temannya ada yang nangis, mungkin ada temannya yang marah-marah, mungkin ya. Mungkin ada juga temannya yang makin jahil juga sama dia, dijahilin lagi gitu ya. Maka di sini berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, mungkin ada ya anak murid kita Bapak Ibu di kelas atau bahkan di sekolah ini yang seperti itu ya. Nah, sebenarnya itulah tadi kita panggil, kita tanyakan kebutuhan dasar apa sih yang sedang dia ingin penuhi sebetulnya gitu. Nah, di sini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pasti dengan berbagai cara ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang positif, pasti kita akan melanggar peraturan gitu ya Bapak Ibu ya. Atau kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, seorang murid yang tidak begitu berhasil dalam akademik, mungkin kebutuhan akan penguatannya juga tidak terpenuhi di sekolah. Ya Bapak Ibu, maka dari itu kita akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dengan cara mengatur orang lain di lapangan bermain misalnya. Sebagai guru kita bisa melibatkan mereka dalam kegiatan yang memberikan peluang. Nah, kita harus cari cara nih gimana supaya kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dengan cara-cara yang positif gitu ya, sehingga dia bisa mencapai suatu pencapaiannya yang dia inginkan. Di sini seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki suatu teman dan memisahkan diri yang lain. Ya, yang ada kan pasti murid kita ya Bapak Ibu yang menyendiri, gitu ya, nggak mau gabung. Nah inilah akibat dari dia tidak merasa diterima oleh teman-temannya. Kebutuhannya itu akan rasa kasihnya itu tidak terpenuhi. Nah, sebagai guru kita harus bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman. Jadi kita perlu intim dengan anak murid kita. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang posisi kontrol restitusi. Dalam program disiplin positif yang berpusat kepada murid ini dikembangkan oleh Diana Gosen menggunakan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Di sini guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Bapak Ibu coba kalau kita berefleksi, ingat-ingat lagi kelas kita gitu ya. Apakah kelas kita udah efektif? Apakah kelas kita berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Gitu. Coba kalau kita refleksikan. Nah, terus bagaimana ya? Terus mengapa ya kelas kita? Nah, dari riset dan berdasarkan teori kontrol tadi sebelumnya, di sini Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dipakai oleh seorang guru. Ya, tidak hanya guru, di rumah juga orang tua memakai posisi kontrol ini. Bahkan di tempat kerja juga melakukan 5 posisi kontrol ini. Ya, kelima posisi kontrol itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita akan melihat tabel restitusi 5 posisi kontrol. Ini tabel restitusi 5 posisi kontrol. Nah, dari kelima posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang menuju dalam identitas gagal itu adalah posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ya. Lalu yang menuju identitas berhasil atau sukses di sini adalah posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Namun idealnya di dalam pendidikan kita, dalam lingkungan pendidikan,
idealnya kita diwajibkan memakai posisi control manager. Namun untuk beberapa kasus, Bapak Ibu tidak bisa, mungkin ada kasus-kasus berat atau kasus-kasus yang sudah dilakukan tapi anak tidak melakukan perubahan. Nah, kita bisa mundur atau kita bisa mulai dari posisi kontrol teman terlebih dahulu. Setelah posisi teman, kita masuk ke dalam posisi pemantau. Nah, setelah posisi pemantau baru kita menerapkan posisi manajer kepada anak itu pada dalam kasus tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita perhatikan ya. Di sini kalau posisi kontrol guru yang menghukum, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah, kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begini, saya akan hukum, saya akan jewer misalnya. Tapi kalau pembuatan masalah bersama mereka guru itu akan sering berceramah, gitu ya. Gimana sih kamu udah kecewain Bapak Ibu, begini, gitu ya. Terus kalau posisi kontrol teman, di sini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya kita nyuruh lakukan untuk Bapak Ibu ya, kayak gitu. Setelah ya udah nanti Bapak Ibu bantu beresin. Tapi sekarang gini misalnya, gitu ya. Lalu kalau pemantau, guru itu akan menghitung, akan mengukur, misalnya hitung-hitung udah berapa kali, gitu ya. Lalu gurunya akan berkata, memang apa peraturannya, kalau kamu melanggar apa konsekuensinya, itulah pemantau. Di dalam posisi manajer, di sini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di dalam posisi manajer ada tahapan pertanyaan-pertanyaannya. Semuanya berisi pertanyaan. Nah, gurunya akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke pertanyaan keyakinan kelas. Lalu kedua, apa kamu meyakini hal tersebut? Gitu. Kita tanya lagi. Lalu bertanya lagi, kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya? Apakah kamu akan memperbaikinya? Nah, kalau sudah itu, tanya lagi. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Gitu. Jadi kita membiarkan anak yang mencari solusinya, gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan. Lalu selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas, kenapa ya namanya harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, keyakinan, karena keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal dan nilai-nilai kebajikan tadi yang di 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena ini ya Bapak Ibu, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan yang tertulis itu tanpa maknanya. Jadi nggak ada makanya aku cuma ngikutin peraturan aja kok, tapi dia nggak dapat maknanya gitu ya. Makanya kita ganti menjadi keyakinan. Ya murid-murid ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita tidak pakai nama peraturan tapi keyakinan, supaya mereka anak muridnya tuh paham tujuan mulianya gitu. Nah, di dalam pembuatan keyakinan kelas nanti Bapak Ibu bisa melakukan di kelas masing-masing. Ya, untuk pembentukan keyakinan kelasnya itu, kan keyakinan kelas ini kita bisa yang pertama meminta murid-murid kita untuk memberikan pendapatnya. Lalu yang kedua, kita catat masukan-masukan dari para murid-murid tersebut. Baru kita buat ke dalam susunan keyakinan kelas kita. Nah, pada saat kita membuat susunan keyakinan kelas itu, kita bisa menuliskan kata-kata positif dalam bentuk positif ya. Kalau ada anak murid yang menulis dalam kata negatif, kita ganti seperti itu ya. Ini ada contohnya. Lalu kita tinjau lagi daftar pendapat yang diberikan murid kita tinjau lagi, kita lihat lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau sudah seperti itu, baru kita bisa meminta tanda tangan anak murid untuk sama-sama menyepakati dan menyetujui. Kalau sudah ditanda tangan, nanti bisa kita tempelkan di dinding kelas masing-masing Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan kegiatan pendalaman keyakinan kelas, Ibu-ibu juga bisa melakukan kegiatan seperti ini ya, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Misalnya tadi dari nilai kebajikan universal yang sudah kita buat, misalnya saling menghargai. Nah, misalnya di sini saling menghargai itu tingkah lakunya atau sikapnya yang seperti apa saja. Nah,
masukkan di kolom tampak seperti. Lalu kita bandingkan kegiatan yang tidak tampak seperti saling menghargai itu yang bagaimana, seperti itu. Lalu untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas lainnya bisa juga kita buat dalam bentuk tabel Y seperti yang tadi ya, tampak seperti dan tidak tampak. Hanya ini kita dalam tabel Y bentuknya terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kalau yang saling menghargai itu terlihatnya seperti apa ya, misalnya gitu. Lalu terdengarnya, ucapannya bagaimana, lalu perilakunya seperti apa, gitu. Lalu kegiatan pendalaman keyakinan kelas selanjutnya bisa juga yaitu menuliskan kegiatan tugas saya dan tugas kamu, yaitu tugas kita sebagai guru apa saja dan tugas murid apa saja. Lalu kita bandingkan, kita buat mana yang bukan tugas guru dan mana yang bukan tugas murid, sehingga kita sama-sama saling mengetahui perannya. Jadi maksud dari keyakinan kelas itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun budaya positif di kelas kita, bahkan di sekolah kita, seperti itu. Dan tentunya untuk terwujudnya hal ini butuh proses yang tidak bisa dilakukan waktu singkat. Ya, proses ini harus butuh kolaborasi ataupun kerjasama, keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah ini, baik itu kepala sekolah, guru, murid, bahkan juga orang tua. Nah, kita masuk dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini ada proses segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Nah, 3 tahapan ini didasarkan pada prinsip dari teori kontrol. Ya, Bapak Ibu, jadi di sini segitiga itu ada segitiga. Yang pertama di sini menstabilkan identitas, lalu yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga di sini menanyakan keyakinan. Nah, tahap yang pertama menstabilkan identitas. Di sini kalau di dalam teori kontrolnya untuk apa? Bahwa kita di sini menekankan bahwa kita semua itu akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita stabilkan identitas murid-murid kita ketika melakukan suatu kesalahan, ya. Kita bisa menanyakan atau kita bisa memberikan pernyataan. Misalnya anak murid kita datang terlambat. Nah, kita bisa menstabilkan identitas anak murid dengan cara misalnya kita bilang setiap orang pasti pernah kok melakukan kesalahan, gitu ya. Kita stabilkan identitas bahwa dia itu walaupun terlambat, semua orang juga pasti pernah berbuat kesalahan, gitu ya. Lalu setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah, ya, dengan cara kita menanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat, seperti itu, ya. Ataupun kita juga bisa menanyakan, adakah cara yang lebih efektif, gitu ya, supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, yang tahapan terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita sudah konfirmasi kesalahan dia dengan menanyakan alasannya, baru kita tinjau lagi, kita kembalikan lagi ke dalam keyakinan kelas. Kita tanyakan lagi, keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati? Oh, misalnya datang tepat waktu. Nah, lalu apa yang sudah kamu lakukan? Datang terlambat. Bagaimana caranya supaya tidak datang terlambat? Seperti itu. Jadi di sini di segitiga restitusi ini anak murid mencari solusi sendiri dari permasalahannya. Seperti itu. Nah, jadi sekianlah materi dari budaya positif yang sudah saya paparkan. Di sini saya akan berbagi tentang pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep dari budaya positif tadi di kelas, ya. Di sini saya merubah paradigma pembelajaran saya untuk menerapkan teori kontrol, ya, sehingga dari saya rubah teori kontrol itu saya bisa merubah motivasi saya menjadi motivasi yang ada dari dalam diri saya pada suatu keyakinan dan pandangan saya akan tanggung jawab sosial dan moral sebagai seorang pendidik. Di sini saya tidak hanya mementingkan nilai akademis,
bagi murid-murid gitu ya. Saya sadar bahwa pendidikan itu penting untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka. Jadi suatu kepuasan tersendiri bagi batin saya dan suatu rasa pencapaian yang berarti gitu ya. Ketika saya menjadi seorang pendidik dengan nilai-nilai yang saya yakin itu bisa memberikan dampak positif dalam keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Nah, ini adalah dokumentasi yang sudah saya lakukan di kelas saya dalam membuat keyakinan kelas ya. Di sini masing-masing murid menuliskan pendapatnya lalu menempel, lalu saya tuliskan dan kami buat dalam suatu keyakinan kelas seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam umpan balik. Saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan umpan balik dari pemaparan dari Ibu Yohana tadi. Banyak ya yang saya peroleh, khususnya dalam perubahan daripada karakter anak-anak tersebut, yang mana anak-anak tersebut kan bakal jadi generasi penerus pengganti kita. Jadi kita bukan hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, jadi bukan harus mengambil hukum gitu. Jadi ada perubahan, mudah-mudahan ya saya juga bisa berubah. Jadi tidak hanya menghukum, tapi tadi ya ada dengan melakukan terakhir tadi ada keyakinan kelas. Kita bukan hanya membuat peraturan diri kita sendiri, tapi sama-sama dengan murid. Jadi ada kesepakatan lah ya di antara siswa dengan guru, dengan gurunya, sehingga terjadi perilaku yang melibatkan siswa itu secara aktif. Hanya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sibrian. Selanjutnya Ibu Syarifah, apa yang didapat? Walaupun menggodok. Satu kalimat aja dari positif apa yang Ibu paling mengena lah, istilah yang paling Ibu pahami. Bikin momen Nah, pertama Aku dulu ya. Iya. silakan. Ini status Ya, menurut saya pelajaran hari ini yang saya dapat ya yang banyak juga ya. Semoga saya bisa berubah. Dan saya iya, menurut saya di sini ya tentang di kelas bahwa kita tidak bisa menghukum anak itu. Jadi di sini kita harus menyadarkan bila ada murid kita salah. Jadi supaya tidak mengulangi kembali lagi. Terus tidak boleh kita menghukumnya. Itu saja, Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu Risma. Selanjutnya Ibu Mariati. Dari Ibu Mariati, apa nih yang didapat dari budaya positif? Yang saya dapat dari budaya itu adalah kembali ke kita gurunya lagi ya, bagaimana menghadapi murid tersebut jika bila ada terjadi permasalahan sama murid, kepada kita gurunya jangan langsung istilahnya, contoh kayak saya pribadi memang kadang langsung memarahkan anak tersebut kan gitu, tidak bertanya dulu apa dan kenapa sebabnya apa gitu kan. Lebih ke mengapakan murid ya, gimana dibilang, menyadarkan mengambilkan keputusan murid tersebut, jangan langsung mengambil keputusan sendiri tapi tahu sebetulnya kenapa murid itu begitu. Terus keyakinan di kelas itu lebih diterapkan lagi sih di kelas masing-masing. Dan memang lebih dari budaya positif ini lebih banyak ke gurunya ya, supaya bagaimana menghadapi situasi di sekolah dan murid, itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Mariati. Selanjutnya Ibu Ros, apa yang paling menguatkan dari budaya positif ini? Yang paling menguatkan itu adalah segitiga restitusi ya Bu. Kalau untuk masalah keyakinan kelas memang udah kita terapkan sebelumnya, tapi untuk menggali masalah itu atau meletakkan masalah itu ke anak, saya belum benar-benar melakukannya. Istilahnya kadang-kadang
langsung kita melakukan hukuman, menghukum gitu. Nggak melakukan posisi yang tadi saya dengar posisi manajer, belum. Dan yang pasti mungkin lebih ke hukuman dan penghargaan yang lebih banyak. Dan di sini yang lebih baik itu segitiga restitusinya itu mengembalikan masalah itu ke anak, dan si anak disuruh untuk mencari solusi dari permasalahannya. Yang paling menarik sih dari budaya positif yang pemaparan Ibu Yohana itu sih. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Ros atas Tepuk tangan semuanya. Ya, jadi terima kasih. Jadi kesimpulan dari pemaparan mengenai budaya positif hari ini, Bapak Ibu, yang pertama saya simpulkan bahwa budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan rasa nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, budaya positif ini juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Itu sebenarnya tujuan dari budaya positif itu, Bapak Ibu. Nah, seperti tadi di layar awal atau dan di atasnya ini ada gambar sekolah, di mana di dalam sekolah itu adalah anak murid dan gurunya ada di bawah nih sedang menyiram tanaman. Nah, ini diibaratkan bahwa kita itu ya Bapak Ibu ya, kita ambil Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa kita gurulah yang memberi hidup tumbuhnya tanaman. Jadi kita ibarat seperti petani gitu ya. Di sini sekolah itu adalah tanahnya. Tanahnya itu sekolah ya. Jadi gurunya yang petani dan muridnya itu muridnya itu benihnya. Muridnya itu adalah benihnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga harapan saya kita bisa melakukan budaya positif di dalam kelas dan lingkungan sekolah kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam pemaparan materi ini. Ya.